Ada orangnya, kalau Sampai orangnya Khalil nggak ada, karomahnya Ghaiba. nggak ada, tulisannya nggak ada, perkataannya nggak Makanya, ada. makanya saya membantu kamu, Parfum, Membantu Parfum, saya. kalau orangnya nggak ada ngapain mempertahankan. dipercaya? Ya kalau orangnya nggak ada, nggak usah dibahas, mau ngapain? Kan Lah kok keyakinan. masih lah kok masih dipercaya, diyakini. Loh, itu kalau itu kan keyakinan saya, kalau saya Nah, Tadi kan kajian ini tadi lucu kan tadi. daging semua. Ini kan daging sehingga kita bisa mengetahui bahwa ajaran wahdatul wujud, khalil ghaibah, satohat kan gitu. Artinya kalau memang ada bagi muqaddam itu dia mempunyai khawarikul adab, mempunyai dua muka. jadi ada Romo. atau enggak, Romo? Enggak. Begini saya jelasin kenapa teman-teman itu berlogika, berasumsi bahwasanya bagi muqaddam itu tidak ada. Begini, Ada apa enggak? Al-Janadi itu adalah sebentar. Al-Janadi itu dia mu'arrikh, ya kan? Mu'arrikh pada abad ke-7. Sedangkan bagi muqaddam itu ya antara abad ke-6 ke-7 begitu. Di beda hidupnya itu tidak jauh begitu. Dia itu hidupnya di Hadramaut sono gitu. Al-Janadi nih. Gini Gitu. loh, kawan. Dia tuh Saya- mu'arrikh besar. Saya kesemuanya. Dan kesemuanya, nah, dan kesemuanya Sayyid-Sayyid yang ada di Hadramaut itu terdeteksi oleh mu'arrikh tersebut, yaitu Al-Janadi begitu loh. Nah, dengan data seperti itu, maka teman-teman itu berasumsi bahwa Faqih Muqaddam ini kok nggak deteksi, padahal dia tuh ada mujtahid, mutlak, dia itu pintar, dia itu ulama, dia itu keturunannya Rasul, kok nggak ada ya kan? Timbul tanda Sepakat, seperti Bintoro. itu. Jelas dan sangat soreh. Itu kan Enggak, Parfum. enggak, sekarang itu kita ini temanya kan ilmiah juga. Bagaimana membuktikan secara ilmiah Faqih Muqaddam itu ada gitu. Nah, kalau misalnya seperti Al-Bukhari kan, walaupun sekian tahun gitu diasingkan, akhirnya juga ketemu sama Soekarno itu makamnya. Karyanya ada, kemudian dan itu karyanya itu mutawatir, saya pikir itu sudah tidak gila wakala seperti halnya tradisi di Habaib gitu. Kita bisa buktikan fisiknya itu kitab, dan kitab karangan Al-Bukhari itu bisa dikritisi siapa aja itu. Nah, itu bisa Orang ditanya bisa- ke Romo tuh, Pak. bisa nulis, Ada bisa atau enggak nulis. ada Maksud, tuh? maksudnya Nah, itu. parfum ini dengan sukutnya parfum ini apakah menandakan taslim? Taslim apa? Bicara ilmiah itu kita harus standar ilmiah itu apa sih? Yang Sebelah pertama mana kan yang itu. mesti ditaslimin? Kalau hanya kila wakilah kayak gitu kan Taslim Romo. di internal Ba'alawi kan itu tidak ilmiah, berarti doktrin juga Istilah jadinya kan. taslim dalam diskusi yang- komal itu ada, Tomo. Jangan taslim Nah, taslim. gitu. Kok tadi yang diterangkan oleh apa ki Kang Khatir tadi, Ustadz Khatir, kok nggak ada sanggahan dan nggak ada intrusi dari Nggak perlu disanggah. Apa yang perlu disanggah? Ya, itu kan pendapatnya Ustadz. Kita nggak sanggah. Oke, lanjut. Masa pendapat aneh kita, aja. ya? Buat apa Merasa itu? aneh aja. Al-Quran itu jelas loh. Al-Quran aja itu mushaf Utsmani itu jelas sampai sekarang itu gimana tahapannya bisa sampai di meja kita itu jelas sekali itu. Bagaimana mereka panitia itu mengumpulkan itu, kemudian merumuskan sampai sekarang itu jelas itu. Nah, sekarang itu yang Faqih Muqaddam itu yang gimana kita membuktikan secara ilmiah gitu bahwa beliau itu Nah, ada. itu Pak Yuriko itu yang bisa membuktikan Pak Romo fiktif atau bukan. Mungkin dia punya penjelasan tuh. Ya tadi sudah dijelaskan dengan Yai Bintoro secara soreh dan jelas gamblang. Itulah maka saya mengeluarkan narasi Enggak, Pak. atau Pak Yuriko butuh jawaban fiktif atau ada. astagfirullahaladzim. Harus jelas Itu. Pak Romo. Coba ulangi Yai Bintoro tadi. Bukan menurut Pak Romo gimana? Panjenengan iki aduh. Masa kita harus jadi anak tidak lagi. Jadi ada atau enggak nih? Pakai Muqaddam jadinya ada atau enggak? Pak Romo. Gimana Pak Romo?
Saya nunggu jawaban Pak Romo ini, Pak Yuriko. Enggak, kamu kok yang dikejar kok saya itu. Tadi yang Enggak karena menerangkan banyak tadi kan Ustadz Khadir sama Bintoro. Kamu Yang tahu sederhana kalau aku mantan Muhibin ya? Kamu tahu kalau aku mantan Muhibin, bahkan pernah ngemut jempolnya Habib, Pak. Waduh. Omongannya jangan gitu, Yang Pak. sederhana aja Kiai. Romo yang sederhana aja. Enggak Kiai gitu loh. Marhum, kamu warga negara Indonesia apa bukan? Apa kamu warga negara asing, Marhum? Jangan ketawa, gigimu tak tanggem nanti kau. Dia tadi marah-marah aja ini Pak Romo. Nggak ada orang marah, ini diskusi baik-baik kok marahnya. Pak Parhon ini jangan Adalah Bapak. sudon. Jadi begini. Imigran jangan aneh-aneh kau ya. Imigran jangan aneh-aneh. Nanti Bagi kalau kamu Mukadam saya ini- tegas, kamu leluhurmu bisa saya jadi geprek. kau. Secara kesosokan beliau itu ada. Jangan kita nafikan karena bagaimana mungkin orang yang ngaku daripada keturunannya itu ada kalau nggak ada sosok leluhurnya yang mereka beri nama Muhammad bin Ali. Ngapunten Ustadz Khadir. Sosoknya ada. Kalau Persoalannya memang begini itu- teman, sebentar sebelum selesai. Cuma permasalahannya ketokohannya fiktif. Nah ini nih dua hal yang berbeda, sosok dan dengan tokoh. Seperti kakek Umat saya, orang ini, Ki. kakek saya itu ada. Cuma tapi kakek saya sebagai Presiden Republik Indonesia pertama itu fiktif karena Presiden Republik Indonesia itu Soekarno, kan gitu kan. Tapi kakek saya itu ada, namanya itu Udin. Nah Presiden pertama Indonesia itu bukan Udin, Soekarno. Jadi ketokohannya yang fiktif. Ya kan? Kenapa saya berkata seperti itu? Ini berdasarkan data. Di mana di abad pas persis di zamannya Pak Giyai Muqaddam abad 5 itu menuju ke 6 abad ke-6 dinasti Rasuli membangun suatu kerajaan di Yaman. Ceritakan di Qiladatun Nahar kan bahwa Pak Giyai Muqaddam itu sebagai muftinya daripada dinasti Rasuli itu. Terus kemudian ada kitab Al-Atoya, keturunan atau penerus daripada dinasti Rasuli itu meneruskan kedinastian dan dia punya kitab namanya Al-Atoya. Di sana dia tidak pernah menyebutkan Faqihil Muqaddam. Sementara tokoh yang lain itu disebut oleh si Al-Atoya ini, si Malikul Abdul Al-Abbas ini ditulis, banyak ditulis dia, tokoh-tokoh terkemuka di Tarim itu dia tulis semua. Tapi kenapa Pak Giyai Muqaddam kok nggak ditulis? Padahal Pak Giyai Muqaddam ini adalah mufti besar di zaman kakeknya, mestinya harus ditulis. Nah, berarti apa yang ada di Qiladatun Nahar yang menyebut bahwa Pak Giyai Muqaddam adalah mufti daripada dinasti Rasuli itu adalah bohong. Dan ternyata kita tracking Qiladatun Nahar itu tidak berdasar, dan juga Qiladatun Nahar ini karyanya daripada Habib itu sendiri. Seperti itu. Apakah artinya Ustadz Khadir, apakah artinya ini yang namanya toko Pak Giyai Muqaddam ini antara ada dan tiada? Ini Saya itu beliau itu ada dan sebagai ada dan ulama tiada, tapi ini bukan ulama ini seperti typingannya wahyu digambarkan. parfum typing ini typingnya orang kecewa atau orang frustasi nih? Kok gini nih Enggak, typingannya itu ada. gimana toh? Aduh, jangan Antara gitu ada lah, dan kawan. tiada, antara Ah. ada dan tiada kayak judul film Pak Romo. Ya makanya antara ada dan tiada ini mumet no. Malaikat yo mumet iki anu parfum gitu Pak Romo ini Ida nggak kulitol tegas. gini ada loh, ida kulitol Ada. halal wal haram gulibal haram kan gitu. Nah, itu kan pikir kan begitu tuh parfum. Kok kamu kok typing gini nih gimana? Aku mau tabayun ini. Kalau saya gini Bang Parfum ya, Pak Giyai Muqaddam itu ya ulama lah ya, tapi ya tidak seperti yang digambarkan di profil yang Hujatul Islam wal Muslimin, mujtahid mutlak dan ya tidak seperti itu. Ya ulama seperti kakek saya, ulama di kampung saya gitu kan, beliau ulama gitu kan. Nah yang jadi masalah kemudian ketika saya punya kakek ini disebutkan kakek saya ini gurunya para guru di Nusantara, orang kan marah
karena nggak merasa guru mereka gitu kan yang mendengar itu pernah berguru ke kayak saya gitu kan. Mungkin yang memantik. Abang Parfum ini kurang memahami yang dikatakan mujtahid mutlak itu sekelas siapa, mungkin monggo Ya, Ustaz. dia sudah paham, beliau sudah paham. Sudah Begini, Sudah, yang Pak? memantik juga yang memantik nih ya kan. Ulama-ulama yang tidak muktabaroh, yakni yang tidak kita kenal, yakni yang tidak ada sangkut pautnya dengan keilmuan ataupun pemahaman Islam kita di Nusantara itu disebut-sebut, itu akan menjadi kecemburuan sosial begitu. Itu bukan iri, karena memang gimana ya seperti yang disebut oleh Bang Khotib tadi ya kan, dia itu memang tidak ada partisipasinya. Kita kenal itu ya diajarkan oleh orang lain, yakni kiai. Dia itu menceritakan sesuatu yang luar biasa tentang Nusantara ini dan juga dengan kaitan keislamannya. Nah ini yang pemantik juga menurut saya ya kan. Jadi pemantik memperbesar konflik ini gitu loh. Di situ teman-teman silakan. Nggak seru ini kalau Kang Parfum diam saja, ini nggak seru. Ojo diam tak lakban jang keming. Ini aku sing ya aku iki ini aku sing didakwa. Nesu narasinya. Lanjut yang lain. Ngomong diomeli, diam diomeli. Tapi begini Kang Farhu. Itu sekarang habaib itu sudah terjun ke medan pendidikan, ke medan dakwah pendidikan khususnya begitu. Kalau dulu nggak ada begitu. Ada 1-2 orang saja bisa dihitung jari begitu. Kalau sekarang kan agak banyak begitu yang mendirikan pondok pesantren. Ya mungkin 7 turunan kita di Nusantara itu bisa direbut hatinya menjadi berkiblat kepada ulama-ulama antum tapi gitu. Itu kemungkinan. Intinya begini Bindoro, sudah waktunya imigran dari 2 abad ini perlu didata ulang. Kalau aneh-aneh imigran ini, lihat aja nanti. Keren ya, Cak. Ya urusan Kang Abah itu. Tapi Ya, saya selesai mau ngadu gitu. Kurang sedikit tadi omongannya, kurang sedikit Pak Romo. Tapi begini, saya mau mengadu partisipasi itu namanya Romo ae sing kepeper iki piye to Kang Parfum. mau Aku sih ngomong Parfum, bukan Romo. Rungokno kupingmu. Tak budek, tak linggis kupingmu. Nggo. mau lihat gitu loh. Nah, kita akan mengadu dengan kiai dan habaib itu partisipasinya dalam membubuhkan pendidikan, dalam dia itu fastafiqul khairat begitu, menanamkan pemahaman agama di Nusantara gitu. Saya mau mengadu gitu. Saya mau lihat gitu. Apa benar nanti kiai itu kemunculannya itu aksesnya itu ataupun peranannya itu dapat digantikan oleh habaib. Saya mau lihat itu. Cok nyogok maneh Parfum, aku gak iso disogok mbek koinmu Parfum. Tapi harus diawasi ya juga, dia Kiai. yo malah tambah muring-muring to ya apa iki. Harus dievaluasi juga apa yang Romo, diajarkan. ini Jumat Kliwon, waktunya saya tegas bukan keras. Halo, maaf Kiai, tadi saya tanggapi itu bukan hanya partisipasinya yang kita tanya, tetapi yang harus kita evaluasi juga itu apa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan saya majikanmu, kalian adalah hambaku gitu kan. Keliru Nah itu juga. nanti yang menghakimi ataupun menilai itu masyarakat sendiri begitu.
sekarang saja sudah 1931 Masehi, Bindoro. Foto imigran ini saya masih menyimpan. Dia masih compang-camping. 1931 Masehi. Kalau budak jangan bermimpi jadi juragan. Romo, zaman Pak harus paham ya, ketika Kang Aba ini keras dan saya itu lemah begitu. Ini memang ini loh ya Bindoro harus bisa membedakan antara tegas dan keras, dan juga bisa membedakan antara majul dan makdum. Enggak, Gitu loh. saya dengan Kang Aba ini memang dua serangka yang memang saling mengisi, melengkapi. Kalau saya bernarasi lembut begini, Kang Aba jadi keras. Kalau Kang Aba itu lembut, saya yang keras gitu loh. Ini memang dua. Ini adalah sayap kiri dan sayap kanan ini, nggak boleh Pak dipisah. Bindoro nih. Ini kita masuk rawi halaman 8 juz 2, dia berkata begini. Innahu balago al-ijtihad al-mutlaq. Beliau mujtahid mutlak, Pak Bindoro. Gitu kan? Maqam al-qutbiyah al-muhaqqiq, gitu kan? Wih, Wa qala lahu syekhu wal-baqi dan seterusnya. Bin Muhammad pemahaman baca Kalau ini Udah kalau jelas. disampaikan kepada Bintoro ini ya keliru, patutnya Pak Kang Parfum. Ini gimana menurut pemahaman Kang Parfum bahwa fakih muqaddam anau balagol istihadul mutlak. Nah, dia itu sudah sampai ke tahap tingkatan mujtahid mutlak. Wa maqamul qutbiyah. Di dalam dia juga menduduki makom wali kutub al-muhaqqiq, juga Ini pasti dulu, Romo. Pastiin dulu ada atau enggak, fiktif atau enggak, saya masih Oke, sekarang mau saya pastikan ya, Menurut- sekarang kalau menurut Kang Parfum ada atau enggak? Menurut saya ada, menurut saya. Tapi menurut Pak Romo, Ada. cuma saya jelasin kalau menurut Pak Romo yakinnya nggak ada, mau ngapain? Itu kamu Parfum, itu karena kamu berdilusi dan halusinasi. Kitab leluhurmu itu sebelum nulis makan kecobong. Kenapa saya menarasikan bahwa itu tukuh tidak ada? Karena ulama-ulama yang bergelar mujtahid mutlak atau yang menduduki makom kutub al-muhaqqiq itu sudah jelas dan sore. Tunjukkan. Izin Pak Romo, kalau menurut Pak Romo nggak ada, menurut saya ada, kan nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Ya siapa Iya, tahu. nggak bakal Kang- itu karena kamu delusi Kan kamu. Pak Romo Bukan. harus yakinin ada dulu, jadi enak. Iya, paham. Ini gini loh, Kang Parfum, sumber bentar, sambil makan, rujukan. sambil makan. Iya, nggak apa-apa, sarapan nggak apa-apa. Biar nggak salah paham. Sumber rujukan untuk mengatakan bahwa tekod Kang Parfum ini bahwa toko itu ada, itu sumber rujukannya itu ngambil dari mana? Kiblat. Condong Kang Parfum ini dari mana biar saya pun ikut mendalaminya bahwa toko ini benar-benar ada kehistorisannya gitu. Karena sampai sekarang pun saya belum menemukan gitu Kang Parfum. Mungkin saya ini kurang baca atau memang nggak mau baca gitu loh. Coba tunjukkan. Oh, nanti saya DM. Pak Romo, saya DM nanti buat meyakinkan Pak Romo. Iki tenan pora ya Kang Parfum iki. Ya kan namanya mengajak yakin, masa harus berduaan lah. Ya oke. Biasanya ya menurut kalau- saya itu Awas kena sekte kamu Romo, itu sekte mereka itu bukan ajaran itu sekte Gini loh, mereka. ya, Be. Jika ada Pak Romo. dua, ya monggo Bi. Pak Romo. Monggo. Karena kalau di sini banyak yang berkeyakinan fiktif. Ngapain? Mungkin kan nggak bisa juga dijelasin. Saya lawan 38 orang ini. Aduh. Main lawan-lawan kamu. Kamu seperapat saya udah saya pites kayak kutu Parfum. mirip-mirip Saya yakin tokoh ada. Naruto Saya ya. yakin ada 38 orang. Yakin nggak ada kan nggak bisa juga berarti dijelasin.
Bener nggak Pak Romo? Romo aja yang dianu dari Betul, tadi. betul. Karena Kamu lemah. Karena satu orang untuk melawan 8 orang memang susah gitu. Oke, nanti DM saya tunjukkan ibaratnya, oke? Parfum itu mau Jumatan dia pakai turban lilit-lilit 8 sampai kuil lapis itu siap-siap sholat Jumat Parfum. Karena gini loh kawan-kawan, kalau memang itu sifat kewalian ada pada seseorang, sejelek apapun kita nggak boleh mencemooh dan mencaci. Itu nggak boleh kawan. Iya, bagi jemaahnya saja. Kalau kita ya sah-sah Wali aja. Allah. Iya. Oh, nggak Tetangga boleh kita, kena kualat orang begitu tua ya, Romo? Kita kualat gitu loh. Jadi jangan. Wes kamu jadi muhibin aja, Romo, muhibinnya Parfum wes. Gini dulu Yai Abe, kita kan mengkaji secara kajian ilmiah. Jadi kita harus gimana ya? Profesik lah maksudnya, profesional, jangan gitu. Kalau kita terlalu gimana ya? Oper gitu. Itu kan nanti kan menimbulkan rasa kebencian. Nggak ada oper-operan, saya metik bukan porsenelengan. Gini loh. Kita walaupun kita nggak sependapat dengan klannya Mbak Alawi, tapi kita nggak memungkiri dan nggak menafikan bahwa di kalangan Mbak Alawi itu ada yang soleh dan muslim. Sepakat atau enggak? Romo Sepakat atau tidaknya, ini bukan masalah soleh dan enggak. Kalian mereka di situasi kondisi saat ini sudah mengarah ke kedaulatan bangsa. Paham nggak Romo? Ya nggak paham itu aku. Nggak paham menengok. Pak Romo, kalau dalam action itu ada yang soleh, ada yang enggak dalam action. Tapi dalam pola pengajaran itu sama Romo semua. Nih saya kan punyanya. Pengajaran seksi sama pengajaran akidah yang diajarkan baginda Muhammad SAW itu beda. Betul. Gini loh, gini. Nah itu. Saya belum pernah mendatangi majelisnya para habaib dan juga saya nggak pernah belajar sama habaib. Jadi saya nggak bisa menentukan bahwa itu adalah mutlak atau ajaran penetapan bagi para habaib itu juga. Saya pun juga. Ya begini aja Romo nih ujiannya nih dari saya nih. Begini. Tanya ke Habib yang paling alim, paling nggak kenal, apa namanya nggak itu. kenal Habib, Ya, jangan kan yang alim, yang Anda yang ketahui. bangsat saja saya nggak kenal loh. Ya, maksud saya begini, maksud saya. Di bawahnya Romo Tanya ini kepada mereka. banyak temannya Habib di bawahnya Romo. Ya, tanya kepada mereka, apakah bagaimana pendapat Anda terkait habaib yang bisa pegang tusuk dan disebut itu karomah, gitu kan? Dan ini ditulis oleh Habib Pengarang Simtuduror. Dan Habib Pengarang Simtuduror itu menyepakati hal itu sebagai karomah. Maka seapapun Habibnya itu yang lembut itu dia tidak bisa komentar. Harusnya komentar saja, wah itu sesat. Tapi kan ini Habib Ali Al-Habib si Pengarang Simtuduror, Habib besar loh. Gua nggak peduli. Nah itu bagus kalau ada. Cuma kan problemnya mereka tidak akan mengatakan itu. Itu kalau Lala. saya Diam. kalau saya yang di pihak habaib itu yang salah itu tulisannya pengarangnya, nggak mungkin walinya begitu. Parfum ngomong semak. Izin Romo. Iya, harusnya kan begitu. Maaf, menurut saya itu ya silakan misalnya habaib tidak mau dikoreksi dengan ajaran-ajaran yang mungkin maksudnya biar ada pride itu yang jatuhnya ke asobiyah itu ya silakan, tapi di internal jangan didakwahkan ke masyarakat Nusantara dong gitu. Jadi jangan kemudian tujuannya untuk merekrut mukibin. Mungkin gini Yang- Kang Itu Yuri. maksudnya. Kang Yuri Internal itu- silahkan internal. Iya, karena itu kitab-kitab itu ada yang mengatakan bahwa itu Romo kitab sampai historis. itu memang kurang adab. Ada Al-Mukarram Kiai Haji Abi Mujallis nggak disambut kampet merah. Marhaban Assalamualaikum Kiai Haji Abi Mujallis. ya Syekhina Abi Mujalib, tafadhol. 2 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Makin lihat to, ada ko hari Jumat he. Monggo Yai Mujalis kalam hikmahnya di pagi hari Jumat ini. Tafadhol. Ada macet korang kopi nih. Macet. Kalam hikmah nopo ya. Kata-kata hari ini. Kata-katanya itu wabasyiril ladzina apa itu? Wabasyir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'unahu ahsana ulaika hum alladzina hadahumullahu